PJ Wali Kota atau yang sekarang ada PJS Bupati Wali Kota, yang PJS ini selaku pemegang saham, megang saja maksudnya, bukan pemilik gitu. Yang terhormat para direksi, Bang Jatim, Pak Busrul dan seluruh direktur yang hadir, yang kami hormati para pemegang saham yang secara umum hadir, baik langsung maupun virtual. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur dan Allah SWT pada hari ini kita diberikan kesehatan maupun kesempatan untuk bersilaturahmi untuk melaksanakan acara rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Jatim tahun 2024. Salawat dan salam tak lupa kami aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan pertama bentuk terima kasih, apresiasi atas terselenggaranya RUPS luar biasa ini, dan juga kehadiran Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru, yang dari Bupati Wali Kota yang mewakili selaku PJS, tentu ini pertama kali hadir. Kami berharap bisa mengikuti rapat umum pemegang saham ini sampai selesai sehingga kita bisa mengambil keputusan bersama-sama secara bulat. Bapak sekalian, walaupun judulnya luar biasa, sebetulnya ini biasa-biasa saja. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian, para Bupati, Wali Kota, PJ Bupati, PJS, semuanya biasa di luar. Kali ini kita di dalam. Bapak sekalian, saya kira kami ingin menyampaikan Jawa Timur dalam kondisi yang sangat baik ya, dalam sisi pertumbuhan ekonomi kita di 4,98%, di mana pertumbuhan itu adalah yang tertinggi di antara provinsi seluruh Pulau Jawa. Dan juga terima kasih teman-teman para Bupati, PJ dan PJS yang dalam kurun waktu 6 bulan bisa mengendalikan inflasi dengan baik di kisaran 2,15 - 1%, dan ini bagian dari kita untuk bagaimana stabilitas bisa terjaga. Dan juga terkait investasi kita yang meningkat 14,9% di bulan ini, itu juga salah satunya ada kontribusi dari dunia perbankan, dan diantaranya kita adalah dari Bank Jatim tentunya sebagai bank yang saat ini kalau kita rankingkan di BPD itu ranking kedua setelah PJB. Bapak sekalian, ada 3 mata acara yang sebetulnya tidak terlalu berat. Yang pertama adalah perubahan anggaran dasar, kemudian persetujuan aksi korporasi, perseroan, dan perubahan susunan pengurus. Tentu kita tahu bahwa di peraturan OJK nomor 12 tahun 2023 tentang unit usaha syariah, kita sedang mengembangkan bagaimana yang sekarang masih lupus menjadi kelembagaan maupun operasional yang lebih tinggi lagi, dan kita berharap itu nantinya juga bisa berkembang menjadi bank syariah sendiri. Dan untuk melengkapi tata kelola tersebut, tentu kita beberapa pasal nanti akan kita ambil. Kemudian terkait dengan KUB atau kelompok usaha bersama, ini merupakan korporasi perseroan yang memang wajib dilakukan, karena ini bersama-sama dengan Kemendagri kita ditugaskan untuk juga membantu bank-bank BPD yang memang masih harus dibantu dengan modal inti yang kurang dari 3 triliun. Salah satunya yang sudah pernah kita masuk adalah bekerja sama untuk Bank Syariah NTB dan kemudian Bank TPD Lampung. Dan kali ini kita sudah proses dengan Bank Banten, mudah-mudahan di rapat ini juga bisa diputuskan kita untuk melangkah bekerja sama ber-KUB dengan Bank Banten. Kemudian kalau untuk
komisaris. Memang kita sudah melakukan seleksi dan kita menghasilkan menutup satu kekosongan komisaris independen, tetapi mungkin komisaris utama kita akan mencari sama-sama dengan kategori yang betul-betul profesional dan mumpuni. Tentu kemarin belum mendapatkan dan berikutnya akan kita lakukan lagi. Kemudian kami ingin sampaikan bahwa di bulan 1 2024 ini total aset Bank Jatim mencapai 100,8 triliun, berada di posisi kedua terbesar setelah BJB dengan laba bersih meningkat 1,5%. Ini tentu harapan bagi kita bahwa di saat pemerintah provinsi khususnya ya dengan undang-undang HKPD kita kehilangan potensi hampir 4,2 triliun, maka tidak ada jalan lain harus melakukan revitalisasi, melakukan optimalisasi. Salah satunya adalah dari kemampuan BUMD kita untuk menghasilkan laba dan pendapatan. Tetapi mungkin kabupaten kota juga akan terbantu, walaupun dalam APBD sebagian kecil mendapatkan limpahan bagi hasil, tetapi dengan meningkatnya kemampuan Bank Jatim bisa akan membantu bagaimana peningkatan potensi dari pendapatan daerah untuk kabupaten kota. Saya kira kalau kita lihat penyaluran duit Bank Jatim yang naik 18,7% atau 56,9 triliun tiap proyeknya, maka kita lihat juga dana yang pihak ketiga juga tumbuh 2,3% menjadi 80,8 triliun dengan modal inti 11,1. Itu yang saya kami sampaikan. Beberapa BPD provinsi yang lain ya, itu juga ber-KUB dengan BPD yang sudah modal intinya lebih. Kita sudah 11,1 triliun. Maka DKI ber-KUB dengan bank-bank lainnya yang kita membantu. Ini bagian dari amanah dari Pak Mendagri untuk bisa seluruh bank BPD di provinsi, atau memang yang kalau tidak ber-KUB maka akan turun menjadi BPN. Jadi Jawa Timur alhamdulillah bisa membantu rekan-rekan provinsi lain dengan kita memberikan bantuan KUB. Nah, nanti untuk Bank Banten seperti apa tentunya dalam rapat ini akan dijelaskan. Tentu di sini juga ada Dewan Pengawas Syariah Pak Spadiono dengan komunitasnya di Muhammadiyah sangat besar. Kita juga punya harapan sebetulnya UUS kita akan naik cepat dengan ekosistem yang dibangun, dan ini bagian penting untuk kita bisa melangkah lebih maju lagi, punya peluang dari bukan hanya dari bank umum saja tetapi dari syariah. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan terima kasih pada jajaran pengurus Bank Jatim, termasuk saya tentu berterima kasih ke saya dan juga seluruh pemegang saham baik seri A, seri B, seri C, dengan tentu kita akan menjawab tantangan ini bersama-sama dengan situasi kondisi perekonomian yang memang sudah bagus, tetapi kita masih perlu effort yang besar untuk bisa bersaing dan berjuang untuk bisa memajukan bank ini. Tentu banyak hal yang harus kita putuskan bersama untuk kemajuan Bank Jatim. Saya kira juga kita sudah mulai menyelesaikan bagaimana reformasi atau perbaikan sistem manajemen struktur kita sudah terpenuhi, kita akan running, dan juga kita kembali untuk bisa bagaimana meningkatkan teknologi dan digitalisasi sehingga betul-betul Bank Jatim memberikan pelayanan yang prima kepada customer-nya dan juga merebut peluang-peluang pasar dari perbankan yang lain dan juga bisa menghasilkan pendapatannya. Itu yang paling penting. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami nanti persilakan kepada pimpinan rapat untuk bisa memimpin rapat ini sampai nanti membuat keputusan-keputusan. Kami percaya bahwa kita semua diberikan kekuatan untuk bisa sama-sama memikirkan kemajuan dari Bank Jatim untuk Jawa Timur dan juga untuk kemajuan dari pembangunan kita di Jawa Timur dan di seluruh kabupaten kota.
Demikian, semoga acara ini berjalan sukses dan dapat memperoleh keputusan yang bermanfaat bagi kemajuan Bank Jatim dan seluruh stakeholder. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan segala upaya biar kita untuk memajukan Bank Jatim demi meningkatkan pendapatan kita untuk pembangunan Jawa Timur bisa tercapai. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham PT Bank Jatim, para anggota Dewan Komisaris dan Direksi, para undangan dan hadirin yang terhormat. Hari ini, Kamis tanggal 26 September 2024, akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Selanjutnya disebut rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan bagi kita sehingga bisa hadir di sini untuk mengikuti jalannya rapat ini. Sebelum memasuki acara selanjutnya, terlebih dahulu akan kami perkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah hadir di antara kita. Dewan Komisaris, Komisaris Independen Bapak Muhammad Mas'ud, Komisaris Independen Bapak Sumaryono, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Syariah Bapak Kiai Haji Afifuddin Muhajir yang pada rapat hari ini hadir secara online. Dewan Pengawas Syariah Bapak Sukadiono, Direksi, Direktur Utama Bapak Musrul Iman, Direktur Keuangan Treasury dan Global Services Bapak Edi Masrianto yang pada rapat ini merangkap sebagai PLT Direktur Operasi. Direktur Operasi Bapak Arif Suhirman yang pada hari ini menjadi PLT Direktur Kepatuhan. Direktur Kepatuhan Ibu Umi Rodia yang saat ini sedang izin dikarenakan sakit. Direktur Mikro Retail dan Menengah Bapak R. Arif Wicaksono. Direktur IT dan Digital Bapak Zulhelfi Abidin. Direktur Manajemen Risiko Bapak Eko Susetiono. Hadirin yang kami hormati, untuk penyelenggaraan rapat ini telah ditunjuk beberapa lembaga penunjang sebagai berikut. 1. Notaris Cita Resmi Puspa Dewi Subianto SHMKM yang akan membuat berita acara RUPS LB pada hari ini. 2. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah PT Daktindo Entrikom yang diwakili oleh Ibu Esther Agung Setiawati. Demikianlah pengantar kami. Selanjutnya rapat akan segera dimulai. Untuk itu acara akan kami serahkan kepada Komisaris Independen untuk memimpin rapat selanjutnya. Kepada Bapak Muhammad Mas'ud disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para pemegang saham, undangan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 4 September 2024 telah menetapkan dan menunjuk saya selaku pimpinan rapat pada hari ini. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak PJ Gubernur Jawa Timur sebagai pemegang saham pengendali Bapak Adi Karyono. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan sehat dan selalu tampak muda seperti biasanya. Kalau ini tidak hanya pemegang saham, tapi pemilik saham juga. Bapak Ibu Wali Kota, Bupati, pejabat Wali Kota, pejabat Bupati, selaku pemegang saham seri A, para pemegang saham seri B, izin Pak PJ, Pak Busrul, saya ingin menyapa kawan-kawan saya yang hari ini menjadi pejabat Bupati dan PJS Bupati. Semuanya hampir saya kenal, baik yang lama maupun yang baru. Biasanya Kota Surabaya itu laki-laki yang duduk. Sekarang PJS Wali Kota Ibu Rustinovi. Terima kasih Bikarawunya Pak Hadi Wawang Buntoro, juga kawan saya berdiri Pak. PJ Bupati Bondowoso, izin Pak Bupati, Pak PJ. PJ Bupati Bangkalan, Pak Arif M.Edi. Terima kasih Pak Arif. Kita kenal juga. Dan ini yang sebetulnya salah satu jalur melalui pemilu itu ya Wali Kota Blitar Pak Haji Santoso. Matur nuwun Pak. Ini asli Pak Stop. Kemudian PJ Bupati Jombang, Dr. Andes Teguh Narutomo. Matur nuwun Bapak. Bapak PJ Wali Kota Kediri, Masyaallah. Ibu Wali Kota Kediri, Ibu Janaria. Matur nuwun Ibu. PJS Bupati Kediri, Pak Heru Wahono Santoso, bukan orang lain juga ini. PJ Bupati Lumajang, Kepala BKD kalau di provinsi. Indrawani Eza, PJ Wali Kota Madiun, Pak Edi Supriyanto. PLT Bupati Malang, nah ini juga asli sahabat saya Didi Gatot Subroto, berdiri Pak Didi. PJ Wali Kota Mojokerto, anak muda Muhammad Ali Kuncoro. PJ Bupati Magetan, Pak Nizamul SENM, matur Bapak. PJS Bupati Ngawi, Insinyur Tiat Sutiarti Suwarti. Sambil ngurusi koperasi perpustakaan provinsi. PJ Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, matur Bapak. PJS Bupati Pacitan, Pak Budi Sarwoto, bukan orang lain ini. PJ Bupati Pamekasan, Pak Masrudin. PJ Bupati Probolinggo, Pak Ugas Irwanto. PJ Bupati Sampang, Pak Rudi Arifianto. PJS Bupati Situbondo, Pak Dr. Aftabudin, biasa rapat di sini. PJS Bupati Tuban, Pak Agung Subagio. PJS Bupati Trenggalek, Budia Wahyu, bukan orang lain. PJ Bupati Pasuruan, Pak Dr. Nur Holis, berdiri Pak. PJS Bupati Jember, Pak Imam Hidayat. Dan kemudian Bupati Sidoarjo, sahabat kita Muhammad Isa Ansori. Selain di ruangan ini juga ada beberapa PJ Bupati yang diwakilkan baik kepada Sekda maupun kepada BPKAD, ada yang dari Wakuf dan lain sebagainya. Semuanya terima kasih. Hadirin yang saya hormati, sebelum rapat dimulai kami akan menyampaikan tata tertib terkait dengan tata cara tanya jawab dan pengambilan keputusan.
Adapun secara lengkap mohon dibaca oleh peserta. Pembacaan tata tertib, tanya jawab, dan pengambilan keputusan mohon dibacakan oleh MC. Saudara MC dipersilakan. Tata cara tanya jawab dan pengambilan keputusan sebagai berikut. 1. Tanya jawab. Dalam pembahasan setiap acara rapat, pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hak yang bersangkutan. Prosedur yang akan ditempuh. A. Pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat di mana perlu. Kesempatan tersebut akan diberikan untuk setiap mata acara rapat, maksimal akan dibacakan 3 pertanyaan. B. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat. C. Proses penyampaian pertanyaan dan atau pendapat bagi pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dalam rapat sebagai berikut. Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan dan kepada mereka akan diberikan lembar pertanyaan. Lembar pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan rapat. D. Proses penyampaian pertanyaan dan atau pendapat bagi pemegang saham yang hadir atau kuasanya yang sah secara elektronik dalam rapat melalui isi.kc sebagai berikut. Pertanyaan dan atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom electronic option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di isi.kc. Pertanyaan dan atau pendapat dapat disampaikan selama kolom General Meeting Flow Text berstatus Discussion Started for Agenda Item Number. A. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan atau pendapat bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam rapat. Pemegang saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan atau pendapatnya. Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan atau pendapat terkait. N. Setiap pertanyaan dan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat pimpinan rapat, hal tersebut berhubungan langsung dengan acara rapat yang sedang dibicarakan. G. Pimpinan rapat akan membacakan pertanyaan dan pendapatnya satu persatu dan mempersilahkan direksi atau dewan komisaris atau lembaga dan atau profesi penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut. H. Setelah pertanyaan dijawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara. Pengambilan keputusan. A. Setiap pemegang saham
dapat diberikan hak mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai suara lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suaranya satu kali saja, dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. B. Pemungutan suara bagi pemegang saham dalam bentuk warkat yang hadir secara fisik dalam rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. Pertama, bagi yang tidak setuju, diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Kedua, bagi yang memberikan suara abstain atau tidak memberi suara, diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. C. Proses penyampaian suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam rapat melalui easy.tc atau e-voting dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Proses pemungutan suara berlangsung di easy.tc pada menu e-meeting hall submenu live broadcasting. Pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam rapat melalui easy.tc namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar e-meeting hall di easy.tc. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom General Meeting Flow Text akan memperlihatkan status Voting for Agenda Item Number has started. Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara rapat hingga status pelaksanaan rapat yang terlihat pada kolom General Meeting Flow Text berubah menjadi Voting for Agenda Item Number has ended, maka pemegang saham dianggap abstain. Pemungutan suara dialokasikan selama kurang lebih 1 menit. D. Jumlah suara yang tidak setuju dan suara abstain atau tidak mengeluarkan suara akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. E. Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan diatur bahwa pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun abstain atau tidak memberikan suara dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. S. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini mutatis mutandis berlaku bagi pemegang saham yang memberikan kuasa melalui e-proxy. 3. Lain-lain. Dalam rangka memperhatikan kenyamanan peserta rapat serta demi keamanan juga kelancaran pelaksanaan rapat, maka A. Terhadap peserta rapat yang menimbulkan adanya indikasi ketidaktertiban dan ketidaknyamanan dalam rapat, pimpinan rapat dapat mempersilakan peserta rapat tersebut untuk meninggalkan ruangan rapat. B. Dalam hal selama berlangsungnya rapat, terdapat kondisi yang belum diatur dalam tata tertib ini, pimpinan rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan anggaran dasar perseroan dan atau ketentuan hukum yang berlaku. Demikian tata cara tanya jawab dan pengambilan keputusan rapat.
Untuk selanjutnya, kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Saudara MC atas aturan-aturan dasar yang dibacakannya. Hadirin yang kami hormati, Pak PJ, Pak Dirut, Pak Komisaris, Pengawas Syariah. Di hadapan kita tadi ada yang terlupa, ada Ibu Wabuk Gresik, Ibu Aminatul Habibah, Atur yang saya sapa pertama tapi tidak saya bacakan tadi. Yang lain-lain juga yang belum kami sebut tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyelenggarakan rapat ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang pasar modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Telah memberitahukan rencana akan diselenggarakannya rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat perseroan nomor 063-2020-CSE-SRT tanggal 12 Agustus 2024. 2. Telah mengumumkan akan dilakukannya pemanggilan rapat kepada para pemegang saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan situs web perseroan dengan surat perseroan nomor 063-256-DIR-CSE-SRT tanggal 20 Agustus 2024 lalu. 3. Pemanggilan kepada para pemegang saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan situs web perseroan dengan surat perseroan nomor 063-DIR-CSE-SRT tanggal 4 September 2024. Memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 3 huruf A POJK nomor 15 POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, maka sebelum memulai pelaksanaan rapat ini, perkenankan kami untuk menyampaikan kondisi umum perseroan secara singkat seperti tadi disampaikan oleh Bapak PJ Gubernur. A. Total aset untuk kinerja Agustus 2024, aset kita 103,19 triliun rupiah. Ini sesuai rencana kita, ini nomor 2 se-Indonesia. Insya Allah 2030-31 akan terjadi paling besar di seluruh Indonesia, insya Allah. KUB. B. Kredit yang diberikan sebesar 60,65 triliun rupiah. C. Sementara itu dana pihak ketiga mencapai 82,34 triliun rupiah. Laba bersih, ini yang sering oleh DPR dan Pak PJ selalu ingatkan, sekarang 788 miliar bulan Agustus. Akan lebih dari 1,3 triliun lah, betul di akhir tahun mudah-mudahan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa mata acara hari ini yang telah diumumkan melalui iklan pemanggilan rapat pada 4 September 2024 seperti tampak pada layar. Hari ini kita akan membicarakan 3 hal besar. Mohon izin untuk bisa ditetapkan secara bersama-sama. 1. Perubahan anggaran dasar. Ini karena tuntutan tadi dijelaskan mengenai POJK yang terkait dengan unit usaha syariah. Yang kedua, persetujuan aksi korporasi perseroan. Ini masuk di dalam transformasi kita. Yang ketiga, perubahan susunan pengurus perseroan karena ada komisaris yang kosong. Sebelum kami lanjutkan rapat ini, maka terlebih dahulu kami mohon kepada notaris untuk memberitahukan kepada para pemegang saham mengenai jumlah yang hadir mewakili saham dan atau terwakili dalam rapat ini, serta apakah jumlah tersebut telah memenuhi quorum
untuk penyelenggaraan rapat sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar perseroan. Saudara Notaris, saya persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat yang saya hormati. Hadirin yang terhormat, berdasarkan daftar hadir yang diberikan kepada kami oleh Biro Administrasi Efek, yaitu PT Dadindo Entricom, dapat saya laporkan bahwa dalam rapat ini telah hadir dan atau terwakili para pemegang saham seri A yang bersama-sama mewakili 11.934.147.982 saham seri A atau 100% dari seluruh saham seri A yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Dan saham seri B yang bersama-sama mewakili 419.953.261 saham seri B yang merupakan 13,628% dari 3.081.350.100 saham seri B yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Dengan demikian, rapat ini telah dihadiri oleh 12.301.101.243 saham atau 82,275% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, yaitu berjumlah 15.498.082 saham. Sedangkan untuk quorum mata acara rapat dapat kami jelaskan sebagai berikut. Untuk mata acara rapat pertama, rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan rapat disetujui lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali ditentukan lain. Untuk acara rapat kedua dan acara ketiga dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali ditentukan lain. Dengan demikian, rapat telah memenuhi quorum yang disyaratkan untuk seluruh mata acara rapat pada hari ini. Oleh karenanya, rapat adalah sah dan dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan. Demikian laporan kami, Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih Saudara Notaris. Jelas tadi seri A 100%, seri B 13%, total 82%. Sesuai dengan keterangan tadi yang menyatakan bahwa quorum rapat telah terpenuhi, rapat dapat diselenggarakan serta bisa mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Oleh karena itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat umum pemegang saham luar biasa tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur terbuka. Dengan ini kami buka pukul 09.46 jam saya. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, Bapak PJ Gubernur, Pak Dirut, pemegang saham, pengawas, dan Dewan Komisaris yang hormati, izinkan kami untuk memulai acara nomor 1. Para pemegang saham yang saya hormati, mata acara pertama adalah perubahan anggaran dasar. Untuk itu, kami persilakan Saudara Busrul Iman selaku Direktur Utama untuk menyampaikan laporannya. Persilakan.
Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, para pemegang saham yang kami hormati, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang unit usaha syariah yang menyatakan bahwa Pasal 10 Ayat 1 Poin 1, seluruh direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum Konvensional atau BUK yang memiliki unit usaha syariah atau US bertanggung jawab terhadap pengembangan unit usaha syariah. 2. BUK yang memiliki US wajib memiliki 1 orang direktur yang membawahkan US. 3. Direktur yang membawahkan US sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat merangkap tugas BUK lainnya. 4. Direktur yang membawahkan US sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan US. Berikutnya pasal 12, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 wajib tercantum dalam anggaran dasar BUK yang memiliki US. Sehubungan dengan hal tersebut, serta dengan memperhatikan anggaran dasar perseroan yang tercantum dalam salinan akte tanggal 7 Februari tahun 2024 nomor 10 Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tahun buku 2023 dan dalam upaya untuk memperkuat bisnis syariah sebagai salah satu unit bisnis perseroan, maka bersama ini diusulkan perubahan anggaran dasar perseroan yang disesuaikan dengan OJK nomor 12 tahun 2023 tentang unit usaha syariah sebagaimana tampak pada layar. Para kami sampaikan mohon persetujuan pemegang saham atas data acara dari PS kami. Selanjutnya kami kembalikan pada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Saudara Direktur Utama atas laporannya. Bapak Ibu yang kami hormati, intinya bank itu adalah the most regulated institution, institusi yang paling teratur. Oleh sebab itu, mata acara 1 ini memohon persetujuan Bapak Ibu untuk kami memenuhi panggilan dari peraturan yang terbaru di OJK. Dan selanjutnya saya membuka kesempatan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan atau mengemukakan pendapatnya atas usulan yang telah dibacakan oleh Bapak Direktur Utama tadi. Kami punya petugas untuk mengambil usulan yang tertulis atau pendapat, dan kami tunggu secukupnya waktu. Di ruangan ini ada yang utama, ada di sebelah ruangan juga ada peserta rapat. Nanti kalau ada bisa diambil dan dikirim. Saya persilahkan. Itu nggak ada kan? Ini saat menata sebelah ada yang pertanyaan atau tidak ada di luar. Tidak ada Pak. Online juga tidak ada. Itu Online juga nggak ada Pak. Terima kasih. Mengingat tidak pemegang saham yang tidak setuju tadi, maka saya simpulkan bahwa rapat dengan suara dasar musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi. Interupsi Pak, ini masih pertanyaan, belum pengambilan keputusan. Baik. Selanjutnya saya minta Saudara Mekanis
untuk melakukan perhitungan suara agar pada mata acara yang pertama ini bisa diputuskan bersama. Silakan. Tujuan nomor Saudara notaris. 393 dan 1. Apakah ada suara yang tidak setuju atau abstain? Cek elektroniknya. Ada Pak. Ada elektronik. Sebentar Pak, elektronik ada. Ini apa ya? Sebentar Mas. Ya, Bu. Udah. Lalu. Bapak pimpinan rapat, dapat kami laporkan bahwa jumlah suara yang setuju adalah 11.985.106.682 saham atau 97,013%. Jumlah suara yang tidak setuju adalah sebesar 368.393.661 saham atau 2,981%. Sedangkan jumlah suara yang abstain adalah 600.900 saham atau 0,004%. Sesuai dengan ketentuan PUJK, maka suara abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat. Dengan demikian, rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk mata acara pertama. Terima kasih. Terima kasih saudara notaris atas laporan perhitungan suaranya 97% lebih, dan sesuai dengan aturan yang berlaku maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara pertama sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun, terima kasih. Izinkan kami melanjutkan pada mata acara yang kedua, yaitu persetujuan aksi korporasi. Para pemegang saham yang saya hormati, berikut kita memasuki mata acara kedua, yaitu persetujuan aksi korporasi. Saya persilakan Saudara Edi Masrianto selaku Direktur Keuangan Treasury and Global Services untuk menyampaikan usulan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, para pemegang saham yang kami hormati. Untuk mewujudkan visi perseroan menjadi BPD nomor 1 di Indonesia, perseroan telah merumuskan rencana strategis yang tertuang dalam 5 program pilar transformasi, yang salah satunya adalah melalui aksi korporasi penyertaan modal. Aksi korporasi perseroan ini sebagai salah satu implementasi pengembangan aset secara anorganik, dan perseroan telah menyampaikan aksi korporasi penyertaan modal ke dalam rencana bisnis bank tahun 2024. Beberapa manfaat dari aksi korporasi penyertaan modal ini memiliki dampak positif baik dari sisi finansial maupun non-finansial, seperti diversifikasi investasi, career path pegawai, leveraging, dan kolaborasi bisnis. Para pemegang saham yang saya hormati, terkait dengan kinerja keuangan perseroan, khususnya permodalan, berdasarkan PUJK nomor 12 /PK/3/2021 tentang Bank Umum Perseroan dikategorikan dalam kelompok bank berdasarkan modal inti KBNI 2. Kuatnya permodalan perseroan yang ditunjukkan melalui proyeksi rasio K 21,73% di akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa penambahan dana usaha tidak akan berpengaruh signifikan terhadap permodalan perseroan. Maka perseroan mampu untuk melakukan aksi korporasi dengan KUB.
Dan berdasarkan PUJK 12 PUJK.03 tentang konsolidasi bank umum pada pasal 5 bahwa bank yang ditunjuk sebagai pelaksana perusahaan induk merupakan bank yang memiliki total aset yang lebih besar dan atau tingkat kesehatan bank yang lebih baik. Dan dapat kami sampaikan juga, dalam melakukan penyitaan modal, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan penyitaan modal, yaitu sebagaimana tampak pada layar. Jadi ada beberapa tahap. Para pemegang saham yang saya hormati, menunjuk hasil keputusan RUPS tahun 2022 dan RUPS tahun 2023 bahwa RUPS menyetujui aksi korporasi perseroan terhadap 2 BPD, yaitu yang pertama Bank NTB Syariah sebesar maksimal 15% dari total penyertaan modal di store pemegang saham pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota Nusa Tenggara Barat. 2. Bank Lampung perseroan mengusulkan untuk melakukan penyertaan modal kepada Bank Lampung, di mana aksi korporasi perseroan ini merupakan bagian atas proses pembentukan kelompok usaha bank, sebagaimana dimaksud dalam PUJK nomor 12 tahun 2020 tentang konsolidasi bank umum. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami melaporkan progres masing-masing bank, yakni dengan Bank NTB Syariah. Yang pertama, perseroan telah mendapatkan persetujuan penyertaan modal kepada Bank NTB Syariah sebesar 100 miliar rupiah dari OJK pada tanggal 5 Juli 2024. Yang kedua, perseroan telah melakukan transaksi penyertaan modal kepada Bank NTB Syariah pada tanggal 16 Agustus 2024. Yang ketiga, saat ini perseroan sedang mempersiapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan atau PKK bagi calon PSB Bank NTB Syariah dalam skema kelompok usaha bank atau KUD. Dengan Bank Lampung, yang pertama telah dilaksanakan studi kelayakan serta due diligence atau uji tuntas di bidang keuangan, perpajakan, hukum, dan teknologi informasi. Yang kedua, sedang dilakukan pembuatan laporan keuangan audited dan laporan pro forma per Juni 2024 oleh kantor akuntan publik dan penilaian harga saham oleh kantor jasa penilai publik. Yang ketiga, perseroan sedang dalam proses finalisasi perjanjian pemegang saham atau shareholder agreement antara pemerintah Provinsi Lampung dengan Bank Jatim. Para pemegang saham yang saya hormati, perseroan saat ini sedang melakukan penjajakan KUB dengan Bank Banten. Perseroan dengan Bank Banten telah melakukan penandatanganan yang pertama berupa nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding tentang rencana kerjasama bisnis dan pembentukan kelompok usaha bank sebagai pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 PUJK.03/2020. Yang kedua, perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement tentang pertukaran informasi dalam rangka rencana kerjasama bisnis dan pembentukan kelompok usaha bank sebagai pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 PUJK.03/2020. Perseroan dan Bank Banten dalam pemenuhan PUJK nomor 12 PUJK.03/2020 tentang konsolidasi bank umum telah melakukan komunikasi dan penjajakan kerjasama terkait sinergitas bisnis produk dan jasa perbankan. Para pemegang saham yang saya hormati, mengenai struktur kepemilikan Bank Banten, pemerintah Provinsi Banten telah mengambil alih saham PT Banten Global Development
dan menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan sebesar 66,11% dari total saham. Kepemilikan saham oleh masyarakat sebesar 33,89% dari total saham sesuai Akta RUPS PT Bank Banten Tbk nomor 8 tanggal 8 Maret 2024 oleh notaris di Kota Tangerang, yakni Periasman Effendi SH MH. Bank Banten resmi menjadi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD pada tanggal 27 Desember 2023. Status sebagai BUMD memberikan dukungan dan jaminan dari pemerintah daerah yang dapat meningkatkan kepercayaan pemerintah tingkat 2, masyarakat, dan investor kepada Bank Banten. Dapat kami sampaikan juga potensi Bank Banten, yaitu Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat nomor 900-13-1736-SJ mengarahkan pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Banten untuk menempatkan dana RKUD di Bank Banten. 4 dari 8 kota dan kabupaten di Provinsi Banten telah melakukan penandatanganan komitmen pemindahan dana RKUD dari Bank BJB kepada Bank Banten, terdiri dari kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, dan Kota Serang. 4 kota dan kabupaten lainnya, yakni Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Cilegon sedang dalam proses pendekatan oleh Bank Banten. Adapun kinerja dan rasio keuangan atas Bank Banten dapat kami sampaikan sebagaimana tampak pada layar. Perseroan meyakini bahwa kesempatan untuk berkembang secara anorganik melalui kelompok usaha bank masih terbuka luas bagi perseroan dan mampu memberikan value added. Hal ini juga didasarkan dengan hasil analisa eksternal, analisa internal, analisa aspek legal, peluang pasar regional, analisa kelayakan penyertaan modal atau feasibility study, analisa risiko, dan analisa kinerja serta proyeksi keuangan untuk perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perseroan mengusulkan untuk melakukan penyertaan modal kepada Bank Banten sebesar 10 miliar rupiah. Mengulangi, sebesar 10 miliar rupiah. Penyertaan modal perseroan dimaksud merupakan satu dari struktur investment perseroan sebagai bagian atas proses pembentukan kelompok usaha bank, sebagaimana dimaksud dalam PUJK nomor 12/PUJK.03/2020. Adapun struktur investment lainnya adalah pinjaman subordinasi, pinjaman untuk kredit ASN. Usulan penyertaan ini juga dalam rangka pemenuhan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 8 tahun 2019 tentang badan usaha milik daerah. Para pemegang saham yang saya hormati, demikian laporan dan usulan yang dapat kami sampaikan. Mohon berkenan persetujuannya para pemegang saham atas mata acara LPS kami. Selanjutnya kami kembalikan pada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Saudara Direktur Keuangan Treasury and Global Services. Baiklah, selanjutnya saya membuka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya untuk mata acara yang kedua ini. Kami persilakan pemegang saham yang ingin menyampaikan untuk mengangkat tangan dan menuliskan pendapatnya, usulannya secara tertulis agar kami juga bisa membacakannya di sini. Kami tunggu 4 menit. Sebagai informasi saja,
seluruh jajaran kami kita sudah saling kunjung. Nggak ada pertanyaan, nggak bisa. PJ Gubernur NTB sudah kesini, Lampung juga demikian, kawan beliau, Banten apalagi sahabat beliau. Kami komisaris maupun dirut, direksi dan jajarannya juga sudah all out untuk meneliti kembali menggunakan pihak ketiga apakah ini layak atau tidak. Masih ada? Silakan. Ada satu. Nggak ada. Masya Allah. Ini gercep ini. Rupanya Bu Notaris tidak ada. Mohon Ibu sekarang menghitung untuk persetujuan nasdem. Apakah ada pemegang saham seri A maupun seri B? Saya jamin kalau seri A ya tanya aja sama pemegang saham ini, jangan tanya ke saya. Kemudian seri B, karena ini sangat penting harus disampaikan sesuai dengan perundangan. Silakan Bu Notaris. Terima kasih. Bapak pimpinan rapat, dapat kami laporkan bahwa jumlah suara yang sudah cukup adalah sebesar 12.134.127.082 saham atau sebesar 98,219%. Jumlah suara yang abstain adalah sejumlah 601.900 saham atau sebesar 0,004%. Jumlah suara yang tidak setuju adalah 219.372.261 saham atau sebesar 1,775%. Sesuai dengan ketentuan POJK, maka suara abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat. Dengan demikian, rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk mata acara kedua. Demikian Bapak Pimpinan Rapat, terima kasih. Terima kasih laporannya, Saudara Notaris. Maka dengan demikian, karena tidak ada pertanyaan, juga sudah dihitung sampai 98% dan seri A 100%. Dengan hormat, rapat dapat menyetujui usulan mata acara kedua, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, pemegang saham yang saya hormati, berikut ini izinkan kami memasuki mata acara yang ketiga, yakni perubahan susunan pengurus perseroan. Untuk itu kami persilakan Komisaris Independen Saudara Sumaryono untuk menyampaikannya. Terima kasih Bapak Presiden Bapak, para pemegang saham dan undangan yang kami hormati. Memperhatikan dan mempertimbangkan hal sebagaimana tampak layar sebagai berikut. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, perseroan bermaksud menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Berdasarkan keputusan RUPS tahunan tahun 2000
tahun buku 2023 tanggal 7 Februari 2024 masih terdapat satu, posisi komisaris utama yang lowong. Yang kedua, posisi komisaris independen yang lowong. Yang kedua, bahwa Perseroan telah melakukan prosedur seleksi sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan berdasarkan hasil seleksi uji kemampuan dan kepatutan oleh panitia seleksi serta dengan memperhatikan masukan dari komite remunerasi dan nominasi didapatkan kandidat calon komisaris independen. Yang ketiga, sedangkan untuk posisi yang masih lowong yaitu adalah komisaris utama. Selanjutnya masih akan dilakukan proses seleksi lebih lanjut oleh panitia seleksi untuk mendapatkan kandidat yang terbaik untuk mengisi posisi yang lowong. 4. Perseroan akan mendaftarkan calon anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan lolos proses seleksi oleh panitia seleksi untuk mengikuti tahapan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh otoritas jasa keuangan dan dengan mempertimbangkan efektivitas waktu agar proses pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris dapat segera terisi akan dimintakan persetujuan pengangkatan kepada anggota Dewan Komisaris bagaimana tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengusulkan agar dapat menyetujui usulan kami sebagai berikut. Setelah nama calon pemenuh jabatan, mohon dengan hormat yang bersangkutan berdiri. Menyetujui dan mengangkat pengurus Perseroan sebagai berikut. Saudara Dadang Setiabudi diusulkan komisaris independen. Seperti tambahkan layar. Berhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya rapat umum pengasapan tahun yang keempat sejak tanggal pengangkatan atau setelah penggantinya lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh otoritas jasa keuangan. Dengan demikian, susunan pengurus dapat Perseroan menjadi sebagai berikut, tampak dalam layar. Pada Gubernur Jawa Timur untuk melaksanakan seleksi terhadap calon pengurus Perseroan yang masa jabatan berakhir dan atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan. Yang ketiga, terkait pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong akan dimintakan persetujuan pada rapat umum pemegang saham terdekat yang akan diselenggarakan Perseroan dengan memperhatikan kondisi saat ini. Hal tersebut dapat melampaui batas jangka waktu pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Keempat, memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris yang dianggap sebagai sampai dengan pengumuman hasil penilaian kemampuan dan kepatutan otoritas jasa keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Kelima, memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberian kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian yang telah kami sampaikan usulan untuk mendapatkan persetujuan para pemegang saham. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Saudara Komisaris Independen atas laporannya, Bapak Sumaryono matur nuwun. Baiklah para hadirin sekalian, saya membuka kesempatan
kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya atau usulan yang telah disampaikan pada mata acara yang ketiga ini. Saya persilahkan kembali. Angkat tangan. Tolong di luar, di ruangan yang lain. Mas, ada? Tidak ada? Mbak, tidak ada? Oke. Yang di luar dibilang tidak ada. Terima kasih banyak. Untuk itu, Bu Notaris, kami tidak ada satupun yang melakukan angkat tangan atau menuliskan pendapat dan pertanyaan. Mohon Ibu Notaris menghitung dari keseluruhan suara untuk mata acara yang ketiga ini agar kita bisa mengambil keputusan sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dapat kami laporkan bahwa jumlah suara yang setuju adalah 11.983.833.482 saham atau 96,986%. Jumlah suara yang abstain adalah 602.500 saham atau 0,004%. Jumlah suara yang tidak setuju adalah 370.665.261 saham atau 3,008%. Sesuai dengan ketentuan POJK, maka suara abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat. Dengan demikian, rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk mata acara ketiga. Demikian Bapak Pimpinan Rapat, terima kasih. Terima kasih laporannya, Saudara Notaris. Kami sungguh apresiasi kepada pemegang saham yang tidak setuju atau abstain, dan tapi kemudian telah kita hitung secara cermat 96% menyetujui dari keputusan rapat yang agenda yang ketiga ini. Sesuai dengan laporan tadi, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara yang ketiga sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Penutup. Baiklah para pemegang saham yang saya hormati, seluruh mata acara rapat telah dibicarakan, dan atas nama perseroan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari para pemegang saham, baik seri A maupun seri B, para pengurus, para karyawan, sehingga rapat umum pemegang saham luar biasa ini dapat mengambil keputusan dengan lancar. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada jajaran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Bapak Dirut dan para direktur atas kontribusi maupun dedikasinya kepada Bank Jatim. Semoga Bank Jatim dapat terus senantiasa meningkatkan kinerja untuk memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional, khususnya bagi Provinsi Jawa Timur. Untuk kita ketahui bersama, tagline Bank Jatim adalah BPD nomor 1 di Indonesia. Dan selanjutnya perkenankan kami menutup rapat ini, menutup rapat umum pemegang saham luar biasa ini
pada pukul 10:37 jam saya, dan ini adalah grup LB paling cepat yang pernah dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara diakhiri, dimohon Saudara Aulia Sufianto untuk memimpin doa. Masih yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli salatan tuhinna biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana bi jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tubaliguna bi asal min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hari ini kami telah melaksanakan rapat pemegang saham luar biasa Bank Jatim tahun 2024. Maka limpahkanlah kepada kami rahmat dan keberkahan dari sisi-Mu. Jadikanlah keputusan rapat kami hari ini keputusan yang Engkau ridhoi sesuai dengan petunjuk-Mu. Ya Allah, Ya Alim. Tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang barokah, agar kami mampu mengatasi segala kesulitan dalam bekerja dan usaha kami. Berikanlah kebaikan semua usaha dan ikhtiar kami, agar kami mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan yang tinggi bagi para stakeholder dan stakeholder kami, yang pada akhirnya kami mampu mencapai visi dan misi menjadi negeri nomor 1 di Indonesia. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunilah kami, ampunilah para pendahulu kami, para pemimpin-pemimpin kami, serta kedua orang tua kami. Sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan sebaik-baik permohonan dan sebaik-baiknya doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina adzaban nar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemegang saham serta para hadirin yang saya hormati, dengan ditutupnya rapat ini, berakhir sudah seluruh acara rapat pada hari ini. Atas nama PT Bank Jatim, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya rapat ini dengan lancar. Semoga PT Bank Jatim akan mencapai sukses sebagaimana kita harapkan bersama. Selamat siang dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, saya persilakan kepada para tamu undangan, para pemegang saham, kepala daerah untuk menikmati santap siang yang telah kami sediakan. Sekali lagi, kami persilakan kepada seluruh kepala daerah untuk menikmati santap siang yang telah kami sediakan.